Oke, saya Ibrahim Amal Fanani, NRFI 50262311195. Oke, selanjutnya yaitu akan membahas atau praktek dengan lab location log file. Nah, di sini kita akan membahas apa saja. Ini kita akan membahas memahami cara menemukan dan memanipulasi berkas Linux log file. Nah, ini terdapat 3 bagian. Pada bagian pertama kita akan meninjau log file ini. Terus bagian kedua yaitu untuk menemukan file log di sistem yang tidak dikenal. Terus untuk bagian ketiga yaitu memantau file log secara real time. Nah, di sini required resource-nya menggunakan security workstation virtual machines. Yang pertama yaitu pada bagian pertama yaitu kita akan membahas meninjau log file. Nah, apa itu log file? Nah, log file itu are file used by computer to log event. Nah, jadi log file itu adalah berkas yang digunakan oleh komputer untuk mencatat suatu kejadian. Kurang lebih begitu. Nah, ini step pertama yaitu contoh dari log file. Nah, karena log file ini pada dasarnya ada cara untuk melacak peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, jenis informasi yang disimpan bervariasi tergantung pada aplikasi atau layanan yang menghasilkan kejadian tersebut. Kurang lebih begitu. Kita buka terminal untuk melihat contoh dari log file. Nah, di sini kita masukkan perintah sorry kita belum dikasih tahu ya. Nah, ini itu untuk menampilkan log file. Tapi di sini kita baca dulu tasnya ini. Nah, kita disuruh memperhatikan generate by Apache popular web server. Nah, timestamp ini mana timestamp? Nah, ini kan timestamp. Terus type mana ini tabnya, ini type-nya, terus ini PID-nya, terus selanjutnya yaitu klien, ini kliennya, terus ini deskripsinya, file do not exist. Oke, kita baca satu persatu. Di sini timestamp itu untuk mencatat waktu terjadinya peristiwa. Terus untuk type-nya ini adalah tipe kejadian. Terus type-nya ini adalah tipe kejadian. Nah, ini bisa error ataupun bisa enggak error, tergantung situasinya, tergantung kasusnya. Terus PID ini berisi informasi ID proses yang digunakan oleh Apache. Ini kan. Terus kliennya ini mencatat alamat IP klien yang meminta atau request klien. Terus deskripsinya ini berisi deskripsi eventnya. Kurang lebih begitu. Terus pertanyaannya, berdasarkan entry log di atas, jelaskan apa yang terjadi. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini pada hari Rabu, Wednesday, Maret tanggal 22 jam sekian ini. Nah, klien dengan alamat IP, nah ini meminta berkas tidak bernama Favion. Nah, ini berkas tersebut seharusnya berada di jalur berikut. Jalur ini seharusnya adalah di jalur ini, tetapi tidak dapat ditemukan tidak dapat ditemukan. Hal tersebut memicu kesalahan error. Nah,
kurang lebih begitu. Pada hari Rabu, kita lihat timestampnya tadi, hari Rabu 22 Maret pukul 11 sekian. Jadi kita langsung tulis saja 11.23. Ya tadi kan 11.23 kan. Nah, 11.23. Nah, ini masih ada lanjutannya. Kita tulis secara singkat saja. Ini masih ada tahunnya, masih ada ininya, tanggalnya lagi. Kita lanjutkan saja. Klien dengan alamat IP. Nah, IP-nya kita lihat, IP-nya ini kan. Klien alamatnya IP-nya ini kan 209 sekian. Kita tulis saja 209 titik sekian biar nggak kelamaan. Nah, kenapa meminta apa atau request apa? Meminta berkas yang tidak ada nama, kan tidak ada namanya di sana, tidak ada nama, yang tidak bernama, berkas yang tidak ada bernama Favian.eco. Nah, ini kan ini, nah Favian.eco. Berkas tersebut seharusnya berada di jalur berikut. Nah, seharusnya itu berada di jalur ini berkasnya. Nah, ini seharusnya di jalur ini, kita copy saja. Nah, ini var.favian.www. Nah, Ctrl-V. Nah, karena tidak dapat ditemukan akan memicu error. Tidak dapat ditemukan, hal tersebut akan menimbulkan error. Hal tersebut akan memicu error. Nah, ini kan error, statusnya kan error karena file ini itu kan harusnya berada di sini, jalur sini. Nah, karena tidak ditemukan maka statusnya adalah error, kurang lebih begitu. Nah, kita coba menggunakan perintah ini. Kita langsung buka terminal, cat /var log, terus log stats. Oke, ya, lebih begini, log stats, log file. Caranya yaitu kita masukkan perintah cat, jangan lupa kasih spasi, terus var, terus log stats. tutorial log, enter. Nah, akan muncul seperti ini. Ini merupakan log file. Oke, selanjutnya yaitu apakah output di atas dianggap sebagai web transaction atau transaksi web? Jelaskan mengapa output perintah offload chat
berita chat memiliki format yang berbeda dengan single entry atau entry tunggal yang ditunjukkan pada item A. Oke, kenapa? Kita jawab dulu. Apakah output di atas itu masih sebagai transaksi web? Kita jawab ya. Ini adalah web transaction. Terus kolom berada dalam urutan yang berbeda. Nah, ini adalah contoh di sini adalah transaksi web karena terdapat seperti ini, ada timestamp-nya, terus ada apalagi, ada type-nya, ada PID-nya dan lain-lain. Oke. Terus lanjutkan, jelaskan mengapa perintah get memiliki format yang berbeda dari entry tunggal yang ditujukan pada item A. Kita lanjutkan. Tapi pesan get dan alamat IP referensi ke berbagai browser web. Nah, kurang lebih begitu. Nah, selanjutnya yaitu contoh step 2 yaitu contoh file log dalam sistem operasi. Nah, perangkat lunak apapun itu dapat menyimpan file log termasuk sistem operasi itu sendiri. Nah, caranya yaitu kita coba ini langsung perintah ini kita coba jalankan. Kita close dulu biar nggak bingung. Terus langsung sudo more var load message 6, masukkan passwordnya. Sorry, ini terdapat kesalahan, sudo more 6. Terdapat kesalahan lagi.
Mungkin kurang lebih begitu. Kurang lebih mungkin begini outputnya. Nah, di sini terdapat timestampnya, terus PID-nya, terus apa, mungkin seperti ini. Nah, dapatkah Anda menemukan buktinya dalam entry log yang ditampilkan di atas? Jika ya, baris mana? Jelaskan. Nah, pada 19 Mei ini kita lihat pada 19 Mei. Sorry, di sini ada Mei. Nah, ini kita baca ini dulu. Nah, berkas log sangat penting untuk pemecahan masalah. Asumsikan bahwa pengguna sistem tertentu melaporkan bahwa semua operasi jaringan berjalan lambat sekitar pukul 4.20 pagi pada tanggal 19 Mei. Nah, kita baca ini dulu. Perhatikan bahwa peristiwa yang tercantum di atas sangat berbeda dari peristiwa server web pada web server. Nah, karena sistem operasi itu sendiri yang membuat log ini, semua peristiwa yang terekam terkait dengan OS itu sendiri. Ini sangat berbeda dengan web server. Jadi ini tuh log file dari OS itu sendiri. Lalu jawabannya ini apa? Dapatkah Anda menemukan buktinya dalam entry log dan yang ditampilkan di atas? Jika ya, baris mana? Jelaskan. Nah, pada tanggal 19 Mei 04 1953. Kayak gini aja. Kartu jaringan mengalami masalah. Beralih dari atas ke bawah dengan cepat, up down dengan cepat. Terus entry log dengan jelas mengonfirmasi pengguna. Informasi laporan pengguna. Oke, itu. Terus ke part kedua yaitu locating log file in unknown system. Jadi menemukan file log di sistem yang tidak dikenali. Langsung saja. Pertama, kita baca dulu. Oke, kita harus membuka ini Nginx-nya. Memberikan Nginx. Kita coba man Nginx. Nah, ini kita baca Nginx diinstal pada CyberArk Workstation virtual machine dengan pengaturan defaultnya. Dengan pengaturan default, berkas konfigurasi globalnya terletak di bawah /etc/nginx/nginx-config. Berkas lokasinya ada di var bla 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 dan kesalahan dialinkan ke jendela terminal. Oke.
Ini saat bekerja dengan perangkat lunak baru, langkah pertama adalah melihat dokumentasinya. Dokumentasi menyediakan informasi penting tentang perangkat lunak, termasuk informasi tentang berkas lognya. Gunakan perintah man untuk menampilkan halaman manual Nginx. Oh, ini halaman manual Nginx. Di sini tertera ini ini optionnya, kita bisa menekan ini untuk print help, C untuk C file, untuk alternatif configuration file, dan masih banyak lagi. Oke, langsung saja. Ini apa ini? Scroll ke bawah untuk menemukan bagian pencarian Nginx. Dokumentasi menjelaskan jelas bahwa Nginx mendukung pencatatan dengan lokasi berkas lognya ditetapkan pada waktu kompilasi. Oke, kita lihat, scroll ke bawah. Oh, ini. Bentar. Ini yang perlu dibagi. Oh, ini. Nah, ini. Nah, ini. Oke, selanjutnya halaman manual. Ini halaman manual juga berisi informasi tentang berkas yang digunakan oleh Nginx. Guling scroll ke bawah lebih jauh untuk menampilkan berkas operasi Nginx di bawah bagian berkas. Oke, di sini. Nah, kita lihat ke bawah. Nah, ini enggak. Oh, ini. Nah, bukan file ini. Nah, ini kita ketemu. Ini berisi tentang berkas yang digunakan oleh Nginx. Oke, terus ini output di atas membantu untuk menyimpulkan bahwa Nginx pendukung pencatatan dan dapat menyimpan berkas log. Output tersebut juga mengisyaratkan keberadaan berkas konfigurasi untuk Nginx. Jadi kurang lebih begitu. Terus selanjutnya yaitu before looking for Nginx file, use the ps and the grep command to ensure Nginx is running in the VM atau virtual machine. Nah, sebelum mencari file Nginx, gunakan perintah ps dan grep untuk memastikan Nginx berjalan di virtual machine. Nah, ini note, gunakan main untuk mempelajari lebih lanjut tentang perintah ps dan grep. Oke, kita langsung saja untuk mencobanya. Oke, kita buka terminal. ps ax spasi garis tegak ini, terus grep Nginx. Nah, ini kita enter. Nah, begini muncul begini. Oke. Nah, output di atas itu mengonfirmasi bahwa Nginx sedang berjalan. Nah, ini Nginx sedang berjalan. Selain itu output also displays the parameter used when Nginx was started. Selain itu, output juga menampilkan parameter yang digunakan Nginx dimulai.
id proses nginx disimpan di run /nginx .pid and error dan pesan kesalahan dialihkan ke terminal. Oke, ini ada catatan. Jika nginx tidak berjalan, masukkan sudo. Nah, ini kebetulan kita sudah berjalan, maka ini sudah aman-aman saja. Oke, kita langsung saja ke bagian ini. Kita langsung coba perintah ini, ls spasi etc / nah, akan muncul seperti ini. Kita baca ini. Petition, the cyber of session utilizes default location and definition as much as possible conventionally in the var or /log directory hold various log file for various application and service while configuration file are stored under the edge directory. Nah, berdasarkan desainnya, virtual machine memanfaatkan lokasi dan definisi default sebanyak mungkin. Nah, secara konvensional, direktori /var/log menyimpan berbagai berkas log untuk berbagai aplikasi dan layanan, sementara berkas konfigurasinya disimpan di bawah direktori edge directory. Inilah. Oke. Selanjutnya yaitu perhatikan bahwa folder nginx di bawah /edge in output above di atas dengan menggunakan ls again, menggunakan ls lagi. Kita menemukan sejumlah file termasuk satu yang bernama engine config. Oke, kita coba langsung. Kita coba di sini ls t1 spasi dpc nginx. Nah, kurang lebih begini. Ini yang muncul. Nah, ini config engine dan config. Oh, ini. Nah, ini kurang lebih begini ya. Oke, selanjutnya poin G, gunakan perintah cat untuk menyantumkan isi nginx config. Anda juga menemukan more atau less untuk melihat berkas dari nano atau scratch untuk mengeditnya. Alat ini memudahkan navigasi melalui berkas teks yang panjang, hanya keluaran cat yang ditampilkan di bawah. Oke, langsung coba saja. Di close dulu biar nggak bingung. Oke, open. Salah. Nah, akan muncul seperti ini. Oke, berhasil. Oke, sudah berhasil ya. Sorry, ini. Nah, ini kita berhasil. Terus ke poin H. Terus kita coba.
ini terdapat root. Oke, sudah. Lalu kita coba yang ini. Ops. Nah, ini access.log error.log. Ini munculnya begini. Access log. Ini kita bisa pilih mana yang mau diklik, akses ataupun yang log. Oke, selanjutnya part ketiga yaitu monitoring log file in real time. Jadi memantau file log ini secara real time. Oke, seperti yang terlihat ini, as in the previous section, seperti yang terlihat di bagian sebelumnya, berkas log dapat ditampilkan dengan banyak alat penyajian teks seperti cut, more, less, dan nano. Dapat digunakan untuk bekerja dengan berkas log. Nah, kurang lebih begitu. Nah, step pertama kita menggunakan perintah tile using the tile command. Kita coba langsung saja. Kita buka terminal. Kita buka langsung memasukkan ini sudo tile var log terus nginx terus access.log. Oke, oke, salah. Sudo tile var log nginx terus access.log. Oke, masukkan passwordnya. Cyber Ops akan muncul seperti ini. Oke, ini di perangkat saya muncul seperti ini. 2 Oktober. Nah, muncul seperti ini. Nah, ini gunakan opsi N untuk menentukan berapa banyak baris dari akhir file yang harus ditampilkan. Langsung kita coba. Sudo tile m5 var nginx access.log. Nah, ini kurang lebih sama karena ini cuma satu yang muncul dari sini tadi. Oke. Setelah itu, Anda dapat menggunakan tile command menggunakan strip F untuk memantau akses log engine secara real time. Singkatan dari follow. F ini berarti follow. Memberitahu tile untuk terus menampilkan akhir teks tertentu. Di Windows Terminal, jalankan tile dengan opsi F. Oke, kita coba langsung di sini. Sudo tile f var log nginx
access.loop. Tile invalid option. Try tile. Oke, ada kesalahan. Tile valid access.loop. Kita close dulu. Sudo tile strip f var look engine x access.look. Oke, kita masukkan passwordnya. CyberOps. Oke, kita baca ini dulu. Seperti sebelumnya, tel menampilkan 10 baris terakhir dari berkas. Namun perhatikan bahwa tel tidak keluar setelah menampilkan baris-baris tersebut. Command prompt tidak terlihat, yang menunjukkan tel masih berjalan. Catatan file log mungkin Anda kosong karena terus tidak akan menunjukkan. Oke, karena kita coba lagi. Tidak usah menggunakan tile, langsung strip F. Nah, oke, masih error. Mungkin itu masih error di perangkat saya. Oke, mungkin outputnya itu kurang lebih begini. Ini digunakan untuk memantau log file secara real time. Oke, selanjutnya dengan tel yang masih berjalan di terminal window, klik the web browser icon. Demikian rupa memungkinkan Anda melihat bagian bawah jendela tile yang masih berjalan. Catatan pada gambar di bawah, tombol enter ditekan beberapa kali di jendela saat menjalankan tile. Ini hanya untuk visualisasi karena tile tidak memproses apapun yang dijalankan saat dijalankan dengan F. Baris kosong tambahan memudahkan mendeteksi entry baru karena ditampilkan di bagian bawah terminal. Nah, kurang lebih begini. Nah, ini tadi di copy lalu dimasukkan ke dalam web browser. Nah, ini di web browser address masukkan 127.0.1 dan tekan enter. Ini adalah alamat virtual machine itu sendiri yang memberitahu peramban terhubung ke server web yang berjalan di komputer lokal. Entry harus dicatat dalam berkas var log dan nginx bla bla bla. Terus refresh halaman web untuk melihat entry baru yang ditambahkan ke log. Oke, kurang lebih begitu. Kita langsung coba ke web browsernya. Oke, enggak lama. Nah, ini kita langsung masukkan 127.0.0.1. Nah, welcome to Nginx. Kurang lebih begini. Ini merupakan alamat dari virtual machine itu sendiri. Lalu selanjutnya itu bisa kita cek
di file log apakah terdapat log baru apa tidak. Nah, di sini ini akan muncul seperti ini. Nanti kalau kita cek akan muncul seperti ini. Itu kita telah membuka Mozilla. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, ini karena tel masih berjalan, entry baru akan ditampilkan di bagian bawah jendela terminal. Selain gap waktu, entry akan terlihat seperti di atas. Oke, seperti begini. Terus Firefox menyimpan halaman dalam cache untuk penggunaan di masa mendatang. Oke, future use. Jika halaman sudah ada dalam cache, paksa Firefox untuk mengabaikan cache dan mengajukan permintaan web muat ulang halaman dengan menekan. Oke, di sini karena bekas log sudah terbarui oleh Nginx ya, dapat menyatakan bahwa var log akses log sebenarnya adalah bekas log yang digunakan oleh Nginx. Ctrl C untuk mengakhiri sesi pemantauan ekor, sesi tel monitoring session. Oke, oh sorry, kita close. Oke, kita lanjut ke terminal. Kita cek. Oke, di sini terdapat error. Mungkin mungkin itu saja pada bagian ketiga. Nanti bisa dicek itu setelah kita buka Firefox itu apakah dapat dimasukkan ke dalam log filenya. Oke, lanjut ke step 2 yaitu bonus tool jurnal CTL. Oke, kita ini disuruh ngapain? Oke, kita coba masukkan ini dulu. Jurnal CTL, enter. Oke, langsung muncul banyak banget. Oke, ini tuh apa? Mungkin akan dijelaskan di sini. Oke. Oh, ini jalankan perintah jurnal CTL untuk menampilkan semua entry log jurnal. Perintah ini bisa sangat panjang. Oke. Oh, ini merupakan entry log jurnal. Oke. Dan selanjutnya yaitu
Ini ada pertanyaan, bagaimana Anda menjalankan jurnal dan melihat semua entry log? Oke, selain sangat panjang, menjalankan jurnal CTL sebagai pengguna akan menampilkan semua entry untuk menjalankan jurnal CTL sebagai pengguna root, tambahkan perintah sudo ke jurnal CTL seperti ini, sudo jurnal CTL. Oke. Nah, kita langsung praktekkan saja. Kita close dulu, close. Sudo, kita akan menjalankan dengan pengguna root dengan memasukkan perintah sudo. Kurang lebih begini. Kan tampilan begini. Oke. Nah, ini jurnal CTL menyertakan opsi untuk membantu memfilter output. Gunakan opsi B untuk menampilkan entry log terkait boot related. Oke. Option to log entries. Oke, selanjutnya yaitu poin C untuk melihat entry yang terkait dengan boot terakhir. Oke, tambahkan strip 1 untuk ke berita di atas untuk melihat entry yang terkait dengan 2 boot terakhir. Tambahkan opsi 2. Oke, kita coba. Kita close dulu. Open. Sudo jurnal CTL /b spasi /2 ops. Oke, ini terdapat kesalahan pada ID-nya. Oke. Add the two option. Oke. Data from the specific boot Min2 is not available now. Oke. Ini tidak ada ya guys. Min2 ini, strip 2 ini tidak ada di ID di jurnalnya. Oke, mungkin langsung saja use the strip list boot option to list previous boot. Oke, kita coba langsung sudo jurnal CTL strip list strip boots. Oke. Kan terus seperti ini. Ini data ditampilkan cuma dua baris, tapi di sini terdapat banyak baris, mungkin beda perangkat, beda pula ya. Oke, langsung ke poin E. Sebanyak
poin E. Kita close dulu terminalnya. Gunakan strip signs to specify the time range of which log entries should be displayed. Oke, langsung kita coba. Sudo jurnal ctl since menunjukkan 2 jam yang lalu, 2 hours ago. Cyber. Ini sudah muncul 4 jam yang lalu. Ini kita bisa coba dengan 1 day ago yang lalu, 1 hari yang lalu. Oke, selanjutnya ke poin F. Jurnal CTL juga memungkinkan untuk menampilkan entry log yang terkait dengan layanan tertentu dengan opsi /u. Nah, ini mungkin kita skip dulu. Oke, kita langsung ke sini, ke poin I. Biarkan perintah di atas. Oke, kita coba langsung ke poin ini aja, ke poin F. Kita coba satu persatu karena ini sangat berhubungan. Oke, kita close dulu biar nggak bingung. Sudo jurnal /u nginx .service, enter. Kita masukkan passwordnya. Nah, kan muncul seperti ini, output timestampnya maupun ininya. Oke, masuk ke poin G. Mirip dengan tel /f jurnal CTL untuk mendukung pemantauan waktu yang real time, pemantauan real time. Oke, gunakan opsi /f untuk memerintahkan jurnal CTL mengikuti waktu tertentu. Tekan Ctrl C untuk keluar. Oke, kita langsung coba. Oke, kita close dulu, sorry. Kita akan coba sudo jurnal CTL, masukkan passwordnya CyberOps. Nah, akan muncul seperti ini, pantauan secara real time. Oke, langsung ke H, Ctrl C untuk keluar. Oke, udah. Bentar. Kita langsung ke poin H. Jurnal CTL juga mendukung opsi pencampuran untuk mengakses set filter yang diinginkan. Berarti bahwa ini memantau peristiwa sistem Nginx secara real time. Oke, kita coba, kita close dulu, kill dulu. Oke, selanjutnya yaitu kita coba masukkan perintah barunya, jurnal CTL /u, sorry bukan slash tapi strip nginx .service strip f. Masukkan passwordnya CyberOps. Oke, akan muncul seperti ini. High performance web server. Oke, langsung ke poin poin I. Biarkan perintah di atas tetap berjalan. Buka jendela perambahan web
dan ketik 127 konversi. Lalu custom akan menampilkan kesalahan terkait file version.echo yang hilang secara langsung. Gunakan kontennya untuk keluar dari jurnal CLD. Kita masukkan ini, jangan di kill dulu. Kita masuk ke browser, lalu kita masukkan 127 alamatnya ya, tab. Oke, welcome to Nginx. Nah, kan terus seperti ini. Biarkan berada di atas tab berjalan, buka ini webnya, web browsernya, ketik 127 konfigurasi default atau 127.886 custom server in the address bar. Jurnal CTL akan menampilkan kesalahan terkait. Oke, kita lihat ke ininya. Sorry. Nah, langsung kita lihat ke ininya. Kita lihat terminalnya dulu. Sorry, banyak sekali. Nah, ini oke, kita cek. Apa tidak muncul ternyata. Oke, ternyata tidak muncul, tapi sudah keluar seperti itu. Selanjutnya akan menampilkan kesalahan terkait file event.echo yang hilang secara langsung. Gunakan Ctrl C untuk keluar. Oke, kita gunakan Ctrl C untuk keluar. Kita buka terminal tadi. Sorry, ini kenapa ini? Ngalangin nih Windowsnya nih. Oke, kurang lebih begitu. Nah, ini refleksinya log file sangatlah penting untuk pemecahan masalah, untuk troubleshooting. Oke, log file location mengikuti konvensi, tetapi pada akhirnya itu merupakan pilihan pengembang. Oke, jadi kita bisa menentukan. Seringkali informasi berkas log file, lokasi dan nama berkas disertakan dalam dokumentasi. Jika dokumentasi tidak menyediakan informasi yang berguna tentang berkas log, sebaiknya gunakan kombinasi reset web dan investigasi sistem. Oke, terus timestamp clock. Oke, jam haruslah disinkronasi untuk memastikan semua sistem memiliki waktu yang tepat. Jika jam tidak diatur dengan benar, akan sulit untuk melacak kejadian-kejadian. Oke, di ini di Linux saya ini, di virtual machine saya ini belum diatur untuk jamnya. Penting untuk memahami kapan peristiwa telah terjadi. Selain itu, peristiwa dari berbagai sumber sering dianalisis pada saat yang sama. Oke, ini tadi log file ini bisa itu untuk menyimpan kejadian-kejadian pada perangkat kita. Jadi begitu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata maupun kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.